Oke, selamat Sabat kepada Indonesia dan juga kepada Steven yang di Michigan yang sudah buka Sabat. Kita di Oregon, di West Coast, masih belum, sekitar 2 jam lebih lagi baru kita buka Sabat. Dan terima kasih Tuhan udah kumpulkan kita pada hari Sabat ini, biarpun kita di beda-beda tempat, kita bisa belajar firman Tuhan yang sangat indah. Sebelum kita belajar, marilah yang bisa bertelut, mari kita bertelut dan kita berdoa untuk the Holy Spirit to lead us, Roh Kudus untuk lead us in this Bible study. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, we come to your throne of grace, full of defects of character. We are not worthy, Lord, but you told us to come just as we are, and we are coming to you, Lord. We thank you, Lord, for the work week where you have guided us and blessed us and protected us. And now in your Holy Sabbath day, we can gather together to study the Word of God in the internet. Be with us, Lord, as we study the wonderful Word of God. Help the Word of God to fill our hearts with joy, with awe, that in the end we might think more that we have a God who loves us and who cares for us. Help us to fall in love with you, Lord, because of what you have done for us. And we invite your Spirit to enlighten us, that we may understand and apply the biblical principles in our daily life, that we may prepare for your soon coming. We want to claim your promise, where 2 or 3 are gathered, you will be with us. Thank you, Father, for your willingness to hear, to answer our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Kenapa? Udah tadi kayaknya Kak Acil ya. Tunggu, kita mau call Kak Acil dulu. Ini ya, 2. Oke. Ini mau dikecilin lagi. Oke. Let me share screen. Udah already recorded. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang respiratory system, yang lebih khusus kita belajar tentang paru-paru kita, yaitu adalah organ yang utama, yang pertama, yang paling digunakan di kita punya sistem bernafas, ya, sistem pernapasan, ya. Dan kita sudah belajar bagaimana kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, ya, yaitu kotoran. Dan sangat bagus sekali. Dan minggu ini kita akan belajar tentang aplikasi-aplikasi yang kita bisa lihat di paru-paru kita, especially di kita punya sistem pernapasan, ya. Oke. Jadi kita lihat, kita sudah tahu ini semua, bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari pertama, yaitu kita punya our forefather, yaitu Adam. Dia membentuk Adam dari tanah di ground, ya, dari tanah, dan bukan hanya dia bentukan, tapi dia harus menembuskan napas ke dalam hidung dia, yaitu nafas kehidupan. Baru Adam menjadi manusia jiwa yang hidup. Jadi Tuhan menggunakan sistem pernafasan untuk memberikan kehidupan kepada manusia yang pertama.
Ya, jadi ini sistem pernapasan dia bisa pakai. Tuhan kan sangat dia sangat itu apa ya? Is very almighty ya. Dia all knowing. Jadi berkuasa. Jadi dia bisa pakai sistem apapun aja untuk memberi kehidupan, tapi dia pakai sistem pernafasan ya. Tapi memang pernafasan ya sangat important ya. Dan kita tahu semua organisme yang hidup perlu bernafas ya. Kita sudah belajar ini minggu lalu. Tumbuh-tumbuhan mereka bernafas dari kulit bark, batang, dan juga dari leaves, daun-daunnya. Ya. Cacing pun bernafas dari kulitnya ya, biarpun kulitnya itu sangat berlendir, tapi dia masih bisa bernafas dari kulit. Dan juga ikan bernafas dari insangnya. Ya. Jadi air masuk dari mulut ikan, terus di dalam insangnya itu air itu ada oksigen di situ yang bisa diambil dari insangnya ikan ya. Sangat very complicated tapi sangat amazing ya. Wow. Dan juga kita semua manusia dan binatang-binatang yang lebih tinggi, kita juga bernafas dari sistem pernapasan. Ya. Oke. Dan ini saya akan kasih ingat-ingat selalu ya, di hukum Tuhan, ya, prinsip-prinsip Tuhan ditulis dengan jari Tuhan sendiri di setiap saraf, setiap otot, setiap serat ya dari tubuh kita, dan di semua kemampuan yang sudah dipercayakan ke manusia. Jadi di sistem pernafasan ini kita bisa lihat prinsip-prinsip Alkitab, hukum Tuhan ya, yang sudah Nyonya White tulis di sini. Dan kita purpose. Tujuan gunanya sistem pernafasan kita semua sudah tahu, untuk memberi oksigen ke semua sel tubuh kita ya. Dan juga mengeluarkan byproduct dari oksigen adalah karbon dioksida, yaitu kotoran yang kalau tidak dikeluarkan akan bisa membuat racun tubuh kita. Ya. Dan sistem pernafasan ini membuat itu mendapat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan bernafas, ya. Dan paru-paru itu adalah organ yang utama yang dipakai sistem pernafasan untuk exchange itu ya, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan minggu lalu kita belajar bahwa paru-paru itu ada terbagi ya di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tapi kita lihat paru-paru itu di bagian kiri dan di bagian kanan terbagi dari yang bahasa Inggrisnya namanya lobe ya, lobe. Di kiri ada 2 lobe, yang di atas namanya superior lobe ini, dan juga yang di bawah yang namanya inferior lobe. Ini kiri ya, paru-paru kiri. Dan paru-paru kanan ada 3 lobe ya, 3 kayak bagian begitu ya. Lobe saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa, maaf ya. Yang paling atas namanya superior lobe sama, tapi di kanan ada middle lobe dan juga ada inferior lobe. Dan saya minggu lalu saya katakan bahwa pasti ini ada simbolnya ya, dan waktu minggu lalu saya kurang tahu apa.
Dan saya mau tanya kalian, apakah kalian sudah mikirkan selama minggu yang akhir ini? Kalau kita bisa lihat apa simbolnya ini ya, apa aplikasinya, simbolnya, representationnya apa? Apa ada idea, ada ya. Saya mau ini lebih interaktif kalau bisa ya. Semua kita seharusnya udah tahu ini ya. Soalnya kita udah sangat familiar dengan simbol yang saya mau kasih ini. Apakah ada any clue, any idea apa yang dilambangkan dari, kalau kita lihat nanti apa bentuknya hampir sama loh. Udah give up? Minggu lalu saya tidak tahu, tapi saya sangat berterima kasih. Istri saya, Joy, selalu kasih input yang sangat bagus ya. Saya pikir sangat bagus. Dan puji Tuhan, ya kalau Joy selalu kasih input yang bagus, yang saya pikir sangat bagus, yang kita bisa aplikasikan ke hidup kita. Dan saya sangat thankful kepada istri saya, selalu encourage dan give input. Ya, sangat indah sekali kalau sebagai family kita help each other untuk especially help each other in the Word of God. Yeah, it's very beautiful. Then I praise the Lord. Oke, belum ada yang tahu ya. Oke, marilah kita terus ya. Ini apa? Apakah kita semua familiar dengan ini? Ya. Ya, ini kita tahu sebagai 1843 chart kan? Jadi apa di 1843 chart yang melambangkan paru-paru sebelah kiri? Yang ada 2 lobes. Oke, kita tahu di 1843 chart kita bisa lihat first angel's message sama second angel's message. Apakah ada third angel's message in 1843 chart? No, not yet. Not yet. That's a good question. Good answer, Stephen. Not yet. That's right. Dan itu ya. Kalau ada input, please let me know. Soalnya I'm sure ini kalau bisa digali lebih dalam ya. Dan kalau right lung yang ada 3 lobes dilambangkan oleh 1850 chart. Ya, dan di 1850 chart kita tahu ada first angel's message, ada second angel's message, dan juga ada third angel's message ya. Dan kita bisa lihat third angel's message di bawah sini ya. Di bagian kiri bawah di situ ada sanctuary ya. Di mana di 1843 chart tidak ada sanctuary. Soalnya mereka belum mengerti sanctuary. Kita tahu sesudah Oktober 22, 1844 baru Ellen White mendapatkan vision tentang sanctuary, di mana dia pergi ke most holy place di sanctuary dan dia melihat hukum Tuhan, dan yang paling terang hukum keberapa? Keempat. Hukum keempat, ya. Dan itu hukum keempat adalah hari Sabat, dan itu adalah third angel's message. Ya. Jadi sangat indah ya, kita lihat paru-paru ini apakah kelihatan similar to chart ya? 1843 chart di sini dan 1850 chart di sebelah kanan ya. Wow, memang Tuhan itu sangat almighty ya, dia wise, very wise. Waktu dia
menciptai tubuh manusia, He knows the end from the beginning. He is all sangat pengetahuannya. Ya, we have a great God. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana waktu Tuhan menciptakan tubuh kita dari Adam, itu kan semua di otak Dia. Itu udah sampai ke 1843 chart sama ke 1850 chart. Ya, pikiran Tuhan itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ya. Oke, apakah ada komen question? Jadi sangat indah sekali tubuh kita ya, udah diciptakan Tuhan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, dan saya lebih percaya chart ini waktu saya lihat ini ya, lebih percaya chart ini. Soalnya Tuhan sudah disimbolize dengan paru-paru kita. Ya. Dan apa yang di chart ini? Kalau kita lihat figures-nya dengan simbol-simbol binatang-binatangnya, itu kita ketemukan di mana? Ya. Kita ketemukan di Daniel dan Revelation. Apakah itu benar? Ya. Marilah kita baca ya. The 1843 and the 1850 chart. Nyonya White tulis, kita semua sudah baca ini di Manuscript Release Volume 4, halaman 287. Nyonya White bilang, kita harus ambil waktu lebih banyak untuk belajar belajar Alkitab. Kita tidak mengerti firman Tuhan sebagaimana kita harus mengerti firman Tuhan. Buku Wahyu membuka injunction to us to understand the Jadi membuka pengertian ya untuk instruksi-instruksi yang ada di dalam buku itu. Terus dia quote, blessed, diberkatilah mereka yang membaca dan mendengar kata-kata dari nubuatan ini, Tuhan katakan. Dan keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ya, jadi bukan hanya membaca dan melakukanlah apa yang sudah ditulis di dalam buku itu, soalnya waktu sudah dekat. Kalau kita sebagai umat Tuhan mengerti apa yang di dalam buku ini, akan ada menjadi revival yang besar. Dan revival kita tahu adalah kebangkitan ya, kehidupan kembali. Kita tahu revival itu kata asalnya revive. Revive itu dibagi dua ya, yang itu diulang, dan vive itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita di revive, kita hidup, pertama-tama kita sudah mati, tapi kita dihidupkan kembali ya. Jadi kita semua tahu kita sudah jatuh dalam trespasses and sin, dalam dosa. Tapi kalau kita belajar buku Wahyu, kita akan dibangkitkan, ya, dikasih kehidupan kembali. Dan kita tahu buku Wahyu dan buku Daniel adalah satu, ya, yang dilambangkan di chart 1843 dan chart 1850. Ya, itu adalah nubuatan. Satu adalah nubuatan,
satu adalah Revelation, Wahyu ya. Satu buku ditutup, satu buku dibuka ya. Jadi Daniel dan Revelation itu adalah satu. Dan kalau kita belajar itu, kita akan dibangkitkan akan dapat hidup kembali. Ya. Ini saya sudah kasih tadi ya, revival itu dari kata revive, yaitu artinya untuk kembali hidup, ya, kembali untuk hidup. Jadi kalau kita belajar Daniel dan Wahyu, kita akan di-revive, akan hidup kembali. Dan kita tahu Yesus Kristus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi bagaimana dia menghidupkan Adam, menciptakan Adam, dan dia menghidupkan Adam, dia akan menghidupkan kembali kita dengan sistem cara yang sama. Ya. Dan bagaimana dia mengasih hidup kepada Adam? Apa sistem yang dia gunakan? Dia menggunakan sistem pernapasan, kan? Dia menghembus nafas kehidupan, darah Adam menjadi manusia jiwa yang hidup. Jadi waktu Tuhan Yesus, ya, I believe in Tuhan Yesus, yang menghembus nafas kepada Adam, Adam menjadi hidup. Jadi Tuhan Yesus menggunakan sistem pernafasan untuk mengasih hidup kepada Adam. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan kita yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana kita mau dihidupkan kembali, Tuhan Yesus akan pakai sistem cara yang sama. Dan cara yang Tuhan Yesus pakai untuk menghidupkan kita kembali, spiritual, dia memakai Daniel dan Revelation atau chart. Dan sangat interesting itu chart dilambangkan dengan paru-paru, yaitu sistem pernapasan kita yang utama, ya, organ pertama dari sistem pernapasan kita. Jadi jadi bukan hanya ada dua angels message, ada 3 angel message, memang betul, tapi cara bagaimana Tuhan mengasih hidup kepada Adam, Bapa kita pertama, dengan dia memberikan hidup kembali kepada anak-anak Adam yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus menggunakan sistem yang sama, yaitu sistem pernapasan. Apakah ada yang tidak mengerti apa yang sangat indah ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam. Kak Dino? Yes, Stephen. We can also go to Ezekiel 37 as another witness. Yeah, that's right. Revival. That's right. So over there we see God putting His breath to bring back the dead bones. That's right. So. Jadi betul. Go ahead, Stephen. Yeah, so that's just to give another. That's right. Yeah. That came across when I was putting this together. Waktu saya mau lagi kasih presentasi ini, Ezekiel 37 memang saya think, tapi for some reason saya mungkin tidak ada waktu untuk. Soalnya sangat dalam sekali itu ya Ezekiel 37. Yeah. Kita lihat di Ezekiel 37 Tuhan memakaikan breath. Dia memakaikan prophecy sama breath, ya. Jadi prophecy, tulang-tulang itu bergoyang dan menjadi satu, tapi belum hidup. Dia harus kasih apa? Pernafasan, breath, supaya menjadi a mighty army, ya. Betul sekali. Ya. Jadi sistem pernafasan ini aplikasinya, wow, sangat indah ya, sangat indah. Sangat indah. Oke, malah kita continue. Revival ya.
Jadi kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi hidup dan memberikan hidup kembali melalui sistem pernafasan yang dilambangkan oleh Daniel and Revelation, yaitu dan juga the 1843 chart and the 1850 chart. Tapi kalau kita baca tulisan Ellen White, apakah hanya ada revival? Memang betul revival sangat penting. Ya, inilah salah satu Ellen White punya quotation yang sangat populer yang kita semua sudah tahu. Revival of true godliness. Jadi pembangkitan kehidupan kembali dari true godliness. Apa ya true godliness? Maaf ya, godliness yang benar di dalam benar. Excuse me, apa saya nggak dengar? Godliness, kesalehan bahasa Indonesianya. Kesalehan, thank you Pak Sudung. Jadi thank you ya, kehidupan kembali, kesalehan yang benar di antara kita adalah kita punya need, kebutuhan yang paling besar dan yang harus kita bikin sekarang ya. Memang kita perlu revival dan kita bikin ini dengan Daniel and Revelation ya, kalau kita hubungkan dengan slide-slide yang tadi. Kalau kita belajar Daniel and Revelation, kita akan mendapat revival yang saleh, yang sangat saleh ya. Untuk mencari ini adalah pekerjaan kita yang pertama. Betul. Tetapi apakah hanya revival? Selalu Tuhan kerjanya ada dua ya. Marilah kita ini di halaman yang sama, di chapter yang sama ya di buku First Selected Messages. Di banyak hati, seandainya nafas rohani kehidupan itu sangat sedikit ya. Tuhan memanggil untuk kebangkitan rohani dan juga reformasi rohani. Ya, jadi kalau kita baca Nyonya White selalu revival itu ada hubungannya dengan reformasi ya, kebangkitan kembali ada hubungannya dengan reformasi. Ya. Jadi kebangkitan kembali dan reformasi harus ada di bawah ministrasi Roh Kudus ya. Kebangkitan dan reformasi adalah dua yang beda ya. Jadi satu, kebangkitan rohani kita dapat dari belajar firman Tuhan, khususnya belajar nubuatan Daniel dan Revelation. Tapi kita bukan hanya belajar nubuatan, kita harus ada reformasi di hidup kita ya. Sama dengan gospel and health reform medical missionary ya, itu saya pikir sangat sama dengan konsep ini ya, revival and reformation. Kita perlu gospel untuk membangkitkan kita, dan kita juga perlu medical missionary untuk health reform ya. Ada reform ya, health reform. Ada banyak reform kita tahu, ada reform kesehatan, reform makanan, reform pakaian, reform banyak ya, tidur, rest ya, bagaimana kita tidur ya. Dan itulah kalau kita mendapat revival, kita akan bikin reformasi di kehidupan kita. Soalnya mereka itu go hand in hand ya, tangan dengan tangan. Bahasa Inggrisnya. Kebangkitan melambangkan kehidupan rohani yang baru.
kekuatan pikiran dan kekuatan hati dibangkitkan. Dan kita dibangkitkan dari spiritual death, kematian rohani. Dengan kita belajar firman Tuhan, ya, khususnya Daniel dan Revelation. Tapi kita tahu reformasi beda. Reformasi melambangkan reorganisasi. Penggantian dari kita punya idea dan teori. Dan juga penggantian dari kita punya apa? Kebiasaan dan kita punya perlakuan, ya. Practices. Ya. Jadi memang betul kita perlu revival, tapi jangan stop di revival situ. Kita harus ada reformasi. Kita punya habit, kebiasaan, dan kita punya perlakuan, ya. Reformasi tidak akan membawa buah kebenaran yang bagus unless kalau itu tidak dikoneksi dengan kebangkitan rohani. Ya. Kebangkitan dan reformasi akan membuat pekerjaan yang mereka harus bikin, dan pekerjaan ini harus digabung, ya, digabung sama seperti gospel and medical missionary and health message. Kita sudah belajar, ya. Itu harus digabung, ya. Dan kita bisa lihat prinsip-prinsip ini di sistem pernafasan kita, ya. Sangat indah. Jadi bukan hanya revival tapi juga reformasi. Ya, jadi kita harus tadi tentang bagaimana kita harus revive, yang direpresent dari gospel, prophecy, Daniel and Revelation, dan juga kita harus belajar tentang reformasi. Ya, saya pikir yang paling bagus reformasi ialah health reform, medical missionary, ya, banyak reform ya, yang saya sudah mention tadi. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana nafas itu melambang hidup kembali dan reformasi. Ya. Hidup kembali, ya, revival. Kita sudah tahu semua, ya, ayat ini. Waktu Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya sesudah dia mati, hari Minggu dia datang, terus dia bernafas ke murid-muridnya, dan dia bilang kepada murid-muridnya apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi nafas itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Ya. Oke. Dan Roh Kudus itu melambangkan apa? Di Yohanes 6 ayat 63, Roh itulah yang membangkitkan. Daging tidak ada gunanya. Perkataan yang Tuhan Yesus bicara kepada kita itu adalah roh, dan itu adalah kehidupan, ya. Jadi kalau kita bernafas dilambangkan dengan Roh Kudus, itu juga dilambangkan dengan firman Tuhan, ya. Dan yang kita sudah belajar tadi, firman Tuhan itu akan membuat kehidupan kembali di hidup kita kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kita sudah belajar juga tidak stop di situ. Bukan hanya kita belajar firman Tuhan, tapi kita juga udah harus ada reformasi, ya. Dan waktu firman Tuhan masuk, apa reaksi kita, ya? Kita harus disucikan dan dibersihkan, ya, sesuai dengan Efesus 5 ayat 26. Kalau firman masuk, kita harus disucikan dan dibersihkan, ya. Dan itulah reformasi, ya. Seperti
Kalau kita menghirup carbon dioxide, kita menghirup oksigen, apa yang harus keluar? Kalau kita hirup breathe out, bernapas keluar, apa yang keluar? Carbon dioxide, ya. Jadi kita ambil oksigen, ya. Oksigen itu life, kehidupan, ya. Tidak ada yang hidup yang tidak perlu oksigen. Kalau oksigen masuk, yang keluar carbon dioxide. Jadi kalau kita masuk firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang dilambangkan oleh roh Tuhan, yang dilambangkan oleh nafas, kalau itu masuk, harus ada kotoran-kotoran yang keluar. Kalau kita hanya hirup dan kita tidak keluar, dan kotoran karbon dioxide tidak dikeluarkan dari kita punya paru-paru Udah. Sorry ya. Oke, apakah bisa dengar? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Thank you. Ini share screen. Oke. Sorry ya, ada technical difficulty. Jadi sekarang udah bisa dengar, Kak Lucy, apakah bisa dengar? Tanya. Ya. Bisa ya? Oke. Ya, jadi kalau, oke, kita continue. Jadi kalau sama seperti kita masukin oksigen, karbon dioksida harus keluar ya. Jadi kalau firman Tuhan masuk, dosa-dosa kita harus keluar. Kalau kotoran tidak keluar, berarti ada problem ya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan Lukas 8 ayat 11. Kalau seed, yaitu dilambangkan dari firman Tuhan, di dalam kita tidak berdosa ya. Dan itulah reformasi ya. Revival itu kita belajar Daniel Revelation, firman Tuhan, tetapi harus di-accompany, dihubungkan dengan reformasi, yaitu kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita keluar. Marilah kita lihat dari 1
sama dengan sistem breathing. Jadi itu sistem, jadi itu dilambangkan oleh oksigen masuk, karbon dioksida keluar ya. Itu satu satu lambang. Dan tapi saya sekarang mau emphasize ada lambang yang lain ya dari sistem pernafasan. Kita tahu kalau kita bernafas apakah hanya masuk? Tidak ya, ada masuk dan keluar ya. Tapi sekarang saya mau fokus dengan masuk dan keluar. Tadi oksigen, karbon dioksida ini hanya masuk dan keluar ya. Ini ada aplikasi yang lain. Kita tahu kalau kita bernafas ada inspiration, yaitu kita inhale, kita ambil hirup dan kita keluar. Dan kita harus keluar ya, harus dua. Harus masuk dan harus keluar. Dan apakah kalian tahu ini map di mana? Ini Israel di sini ya. Yerusalem kira-kira di sini ya, kalau kita bisa lihat cursor saya. Tapi yang saya mau emphasize, ada dua. Sea of Galilee dengan Dead Sea. Dan apa hubungannya dengan pernafasan masuk dan pernafasan keluar? Kita tahu. Sea of Galilee ini yang biru-biru ada kayak sungai ya. Kalau lautan Galilee, Sea of Galilee, ada yang masuk dan juga ada yang keluar. Sama dengan pernafasan, kita ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ini saya mau emphasize-nya in and out ya, bukan oksigen dan karbon dioksida, bukan ya hanya in and out. Jadi apa yang itu bisa kita aplikasi? Kalau kita lihat Dead Sea, ada yang masuk, ini sungai, tapi apakah ada yang keluar? Tidak ada yang keluar ya. Dari namanya aja kita udah lihat Dead Sea ya, itu tidak bagus. Kalau kita baca firman Tuhan apakah kita pernah baca Tuhan Yesus sama murid-muridnya fishing, memancing di Dead Sea? Tidak pernah ya, soalnya kita dari namanya aja kita udah tahu. Tidak ada ikan-ikan di situ. Tetapi kita semua tahu Yesus ada banyak story-story di Alkitab bagaimana dia memancing di Sea of Galilee, yang full of life ya. Ada satu waktu murid-murid Yesus bermancing, terus malam hari mereka tidak dapat ikan, terus Yesus bilang netnya itu taruh di sebelah kanan dan mereka mendapat banyak ikan. Itu di Sea of Galilee ya. Dan juga murid-murid Yesus, kebanyakan mereka kan fishermen. Mereka Yesus panggil di sekitar Sea of Galilee ya. Jadi kita lihat aplikasinya dengan breathing ya, in and out. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Di aplikasinya untuk kita. Sangat simpel ya. Kita belajar firman Tuhan, kita masuk firman Tuhan ya, masuk kehidupan. Tetapi apakah sangat bagus kalau kita juga kasih keluar firman Tuhan ya. Jangan kita menjadi seperti Dead Sea, di mana masuk terus airnya tapi tidak keluar. Namanya aja Dead Sea ya, spiritually obese. Ya, dan aplikasinya ini kita harus mengambil firman Tuhan dan juga
mengeluarkan firman Tuhan ya. Share the word of God ya. Dan saya mau personally, saya dengan joy mau terima kasih kepada kalian semua, especially kepada Om Jimmy, Kak Ralph dan family, Kak Ali dan family dan Indonesia untuk memberikan kita kesempatan untuk kasih firman Tuhan ya, biarpun tidak panjang atau tidak terlalu dalam, tapi untuk mengasih firman Tuhan itu sangat beneficial sekali untuk saya ya, dan untuk Joy juga ya. In my experience ya, kalau kita tidak share the word of God, kita itu tidak berkembang. Itu in my experience ya, tidak berkembang. Jadi kita harus, dan juga share the word of God itu bukan hanya Bible study ya. Bible study saya pikir yang paling bagus, tapi juga share ke kita punya family, share ke teman-teman kita ya. Nggak harus di platform Bible study ya. Juga bikin video kalau kita shy, kita takut di depan orang, bikin video, post di YouTube ya. Jadi kita selalu harus kayak Sea of Galilee, kita ambil firman Tuhan dan kita juga memberi firman Tuhan ya. Dan Brother Randy always say this, the more you give, the more you receive. And I truly believe that ya, through my experience, even though I don't share as much as him, Tuhan akan pakai kita ya. Tuhan perlu pekerja-pekerja ya. Jadi dan itu dilambangkan dengan breathing ya, in dan breathing out. Ya. Sharing the word of God ya. Sama seperti Sea of Galilee, janganlah kita menjadi Dead Sea ya. Dan 144.000, apakah mereka yang akan memberikan firman Tuhan, the gospel, the third angel's message ke seluruh dunia? Ya. Kalau kita sekarang tidak mau share, malu, dan apakah kita akan berkembang menjadi 144.000? Ya, tidak mungkin ya. Tuhan kasih kita semua talentnya. Kalau saya personally, saya nggak suka share ya, tapi waktu saya share, saya memang I can feel itu it's important. It's important. Ya, soalnya minggu lalu kita belajar tentang deep breathing kan. Kita bagaimana sangat bagus kalau kita bernafas yang dalam. Dan kita tahu breathe itu melambangkan Holy Spirit, dan Holy Spirit itu melambangkan drip di Yohanes 20 ayat 22 ayat 20 melambangkan Holy Spirit, dan Holy Spirit di Yohanes 6 ayat 63 melambangkan firman Tuhan ya. Kalau saya tidak share, saya tidak akan deep breathe, yaitu saya tidak akan menggali firman Tuhan dengan dalam. Itu saya punya experience. Kalau hanya ikut Bible study, ya hanya ikut-ikut. Tapi waktu saya share, saya experience-nya itu menggali firman Tuhan. Saya lihat di sini, saya compare semua, saya cari, saya use the search button. Itulah waktu kita berkembang ya, spiritually. Ya. Jadi saya encourage, dan nggak harus di depan seperti Bible study. Share ke teman, ya, hanya bicara. Daripada kita gosip, kita bicara tentang orang, bicara tentang firman Tuhan. Ya. Kasih Bible study, share with your kids, ya, dengan anak-anak kita. Bikin video kalau kita gugup ya di depan banyak orang, dan taruh video itu di YouTube, di mana-mana. Bicara sama teman. Ya. Jadi itulah salah satu aplikasi dari sistem pernapasan ya, kita harus
inspiration dan expiration. Kita harus hirup ke dalam dan keluar. Oke. Oke, I think hanya sampai di sini aja dulu. Ini kayak a good stopping point. Soalnya sudah mau jam 7. Apakah ada pertanyaan, ada komentar, ada anything? Ada input? Ada brother dari Zoom Ya, ya. ini brother. Saya stop share dulu ya. Oke, brother. Kan gini, kita kan in and out. Jadi kalau sistem pernapasan kita kan kita in adalah oksigen kan? Iya, ya. Dan kita keluarkan CO2. Artinya kita masuk yang oksigen yang murni, kemudian keluarnya kan CO2. Kalau itu kita aplikasikan untuk sharing CO2. Iya. Sorry. Iya, nggak itu. Makanya saya bilang tadi aplikasi oksigen sama CO2 itu firman Tuhan masuk, dosa kita keluar ya. Tapi kalau aplikasi in sama aplikasi out, kita harus masuk firman Tuhan dan kita juga harus keluar share firman Tuhan ya. Jadi memang betul sekali. Makanya saya bilang tadi ada dua aplikasi. Satu aplikasi oksigen masuk, yaitu firman Tuhan masuk, dan karbon dioksida keluar, yaitu dosa-dosa kita keluar. Tapi kalau aplikasi hanya in and out, hanya hirup masuk dan keluar, aplikasinya beda ya, bukan itu. Memang betul kita aplikasinya ya kita receive the word of God dan kita juga harus share the word of God. Ya, thank you Pak Sudun. Memang kalau makanya saya ambil aplikasinya dari in and out, bukan dari oksigen sama CO2 ya. Oke, terima kasih ya Pak Dino. Terus supaya jangan kita pikir yang kita sharing CO2 pula. Iya, bukan. Kita harus share kehidupan juga ya, firman Tuhan. Betul. Thank you for sharing. But there's another that I want to share about in and out. Yeah, in bro. Matthew 14. Yeah. If we can read Matthew 14 verse 19. Ini cuman breathing in. But we can see it already. Yeah. Jadi yang Kak Dino share tadi di Yohanes 6:63 itu firman Tuhan melambangkan roh, dan kalau kita baca di chapter yang sama itu juga firman itu dilambangkan oleh roti. Okay, Stephen, Matthew what? Matthew 14:19? Yeah, 14:19. Okay, let me share screen so everybody can hear. Yeah. Jadi yang Kak Dino share tadi, Yohanes 6:63 itu firman itu dilambangkan oleh roh. Dan kita tahu di chapter yang sama itu firman juga dilambangkan oleh roti. Jadi kalau saya menghirup itu sama dengan makan roti. Betul. Right. Oke, now ini kita akan baca Matius 14 ayat 19 ya. Yeah. Di sini Tuhan Yesus dibilang, and he commanded, dan he ini Tuhan Yesus. We know that. Dia perintahkan banyak orang to sit down on the grass. Dan kita tahu Efesus 5 katakan Tuhan Yesus adalah kepala dan tubuh itu gerejanya. Betul. Jadi di sini kita bisa lihat kepala dan tubuhnya. Oke. Di ayat ini. Jadi dia command the multitude to sit down on the grass, dan dia took 5 loaves. Nah ini dia punya oksigennya. Oke. And the 2 fishes, and looking up unto heaven, he blessed and break. Dan kalau kita baca ini, setelah dia berkati dan break, dia punya roti, dia memberikan nafasnya itu dari kepala kepada murid-muridnya atau tubuhnya, gerejanya, lalu dari murid-muridnya ke multitude. Jadi di sini kita bisa lihat roti atau nafas itu masuk melalui hidung atau kepala, baru dari kepala situ masuknya ke tubuh.
And in exchange juga the out, well, I don't have the verse with me, but in exchange the breathing out, as we receive the word of God, we have to give back the glory to him. That's the breathing out. That's right. That's right. Amen, Stephen. And by what you said, Tadi, sharing the word of God. Like the other story, remember the woman that was healed? Lalu Tuhan Yesus, he asked, right, who touched my garment? Gitu. Yeah. Yeah, he did not want to keep walking because he wanted to make sure that the Father received the glory. Iya. So that's the breathing out. Iya, betul. Jadi the disciple mendapat roti dari Tuhan Yesus dan juga mereka mengasihi kepada orang-orang lain ya. Ya, jadi oksinya ke distribute gitu ke tubuh. Ya. Ya. Sama juga the Samaritan woman at the well, dia mendapat kehidupan. Right. Habis itu dia pergi ke village, dia share about the word of God, terus banyak orang-orang datang ke Yesus ya. Mm-hmm. Yeah, praise the Lord. Ya. Apakah ada lain lagi, ada komen input yang lain? Oke, kalau tidak, oh ada yang chat. Oke. Oh, halo Dino. Apa? Halo Karo. Oh, nggak bisa lihat ya? Alright. Iya, it seems I only see. Okay, there you go. Okay, there you go. Alright. Yang satu juga, as you freely receive, you should also Freely give. Really good. Karena kita baca Alkitab semua dengan free, kita juga harus kasih dengan free. Right? Ini salah satu prinsip yang saya juga lihat, ya bukannya apa ya, saya sudah lihat banyak grup-grup yang grup-grup ministries, ya karena kita semua kita sudah lihat ya grup-grup banyak ministries di dalam istilahnya Present Truth. Yeah. Grup-grup ministries yang kasih mereka punya pelajaran-pelajaran, terus mereka mau jual. Mereka mau jual, mereka punya Bible study atau mereka punya video-video, mereka jual. You know, like a few bucks here and there. Enggak diberkati. Betul. Only those who receive it for free and give it away for free will be blessed. Okay, yeah. Itu we can see that. Banyak yang ministry yang mau they wanna make money. They want to make a living off of preaching Present Truth. They're gonna die. Yeah, because as you freely receive, That's right. you should freely also give. Right? Gitu ya. Okay. Prinsipnya, all right. Thank you, Carol. Thank you. That's a good principle. There's a verse that says, "Buy the truth and sell it not." I don't know if that applies to this. Yeah. I'm not sure. Yeah. Yeah, I'm not sure what. I'm buy the truth and sell it not. Buy the truth and sell it not. Yeah. I think that is like the parable of the pearl. When the man was and he was hiding a hidden treasure. He's looking for the hidden treasure and the pearl. He had to sell everything. He sold everything so that he can get, supaya dia jual semua. Karena dia tahu. Ya, jadi dia, and then he doesn't want to. In other words, dia mau, that pearl, that hidden treasure yang dapat di bawah rumah yang dia mau beli tanahnya itu is worth more than anything. So he's not gonna sell it for what, I think that's how it's applied,
because he sells everything for that. Oke. Oke deh. Alright. Oke. Oke. Thank you. Sekarang